Asmara Miranda, dokter muda yang sedang menjalani KKN di bagian anestesi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai shock hipovolemik. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi shock terlebih dahulu. Di mana shock merupakan situasi terjadinya perfusi jaringan yang tidak adekuat sehingga tidak ada aliran darah yang cukup mengalir ke jaringan dan menyebabkan pengiriman oksigen ke jaringan menjadi tidak adekuat. Karena pengiriman oksigen ke jaringan tidak adekuat, maka akan terjadi iskemia pada jaringan, di mana apabila iskemia tersebut terjadi dalam periode yang panjang akan menyebabkan nekrosis, sehingga apabila jaringan mengalami nekrosis, organ akan mengalami kegagalan fungsi akibat nekrosis jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan shock, di mana tahapan utama shock itu ada 3. Yang pertama itu adalah kompensasi. Di tahap kompensasi ini, sistem saraf simpatis menjadi selektif, di mana lebih mengalirkan darah ke organ vital seperti jantung, otak, dan paru, lalu menurunkan perfusi ke organ lain. Selanjutnya, tahap dekompensasi. Tahapan dekompensasi terjadi ketika mekanisme kompensasi mulai gagal dan tidak dapat mengembalikan perfusi. Hal ini akan menyebabkan hipotensi, berkurangnya perfusi organ, mengganggu pengiriman oksigen, metabolisme anaerob, dan produksi asam laktat. Namun, shock mungkin masih dapat dipulihkan pada tahap ini dengan melakukan intervensi segera. Tahapan yang ketiga adalah refraktor atau irreversible, di mana tahapan ini terjadi ketika jaringan dan selnya menjadi iskemik dan nekrosis. Kenapa dinamakan tahap irreversible? Karena meskipun intervensi telah dilakukan, pengembalian tekanan darah menjadi normal sudah tidak dapat dilakukan atau irreversible, sehingga intervensi mungkin hanya memiliki hasil minimal. Secara umum, shock akan menyebabkan menurunnya tekanan darah. Jadi tekanan darah menurun bisa dengan 2 jalur, yaitu cardiac output yang menurun atau systemic vascular resistance atau total peripheral resistance yang menurun. Cardiac output tergantung dari heart rate atau denyut jantung dan stroke volume. Shock karena cardiac output Lalu bagaimana kompensasi tubuh terhadap tekanan darah? Jadi ketika volume darah berkurang, baru reseptor yang lokasinya ada di sinus aortik dan sinus karotid. Baroseptor ini menuju ke pusat medula dan menstimulasinya untuk menghasilkan aksi potensial ke 2 tempat. Yang pertama ke otot polos pembuluh darah melalui tunika media, kemudian merangsang pengeluaran norepinefrin yang menyebabkan konstriksi pada pembuluh darah sehingga akan didapatkan systemic vascular resistance yang meningkat. Kemudian yang kedua menuju ke otot jantung, berusaha untuk meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Yang diharapkan adalah heart rate-nya meningkat, sehingga heart rate dan systemic vascular resistance yang meningkat akan meningkatkan tekanan darah. Cardiac output tergantung dari 2 hal, yaitu heart rate dan stroke volume. Ketika heart rate meningkat, namun tidak diikuti dengan peningkatan stroke volume, maka juga tidak banyak membantu meningkatkan cardiac output. Stroke volume bergantung pada end diastolic volume dan end systolic volume. End diastolic volume adalah volume darah pada saat preload dan end systolic volume adalah volume darah pada saat afterload. Masalahnya adalah pada saat terjadi shock hipovolemik, end diastolic volumenya berkurang akibat dari kehilangan sebagian besar darah atau cairan, sehingga walaupun kita berusaha meningkatkan kontraktilitas jantung untuk memompa darah sebanyak-banyaknya, end diastolic volume rendah, jadinya stroke volume akan menurun dan cardiac output akan berkurang. Tekanan darah yang menurun akan menstimulasi ginjal. Ginjal akan mulai memproduksi renin, kemudian renin akan mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1
diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzim. Angiotensin 2 bekerja dalam dua hal. Yang pertama adalah menyebabkan kontriksi pada otot polos pembuluh darah sehingga akan meningkatkan systemic vascular resistance yang akan membantu meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, angiotensin 2 akan menuju ke korteks adrenal, menstimulasinya untuk mengeluarkan hormon aldosteron. Lalu aldosteron akan bekerja di ginjal dalam meningkatkan reabsorpsi dari garam dan air untuk meningkatkan prelude-nya dengan harapan tekanan darah akan meningkat. Selain itu, angiotensin 2 juga menstimulasi kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon ini bekerja pada ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi air sehingga membantu meningkatkan preload dan dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi, shock hipovolemik bisa terjadi karena kehilangan darah atau kehilangan cairan. Contohnya pada kehilangan darah, saya misalnya pada ulcus pepticum atau ulcus duodenum yang mengalami perforasi kemudian mengalirkan darah menuju ke rongga peritoneal. Yang kedua, misalnya kehilangan darah karena abdominal aortic aneurisme yang pecah. Jadi aneurisme yang pecah tersebut dapat mengalirkan darahnya ke dalam rongga abdomen dan pasien akan mengalami kehilangan darah yang cepat. Kemudian ada karena trauma akibat kecelakaan misalnya. Itu kalau pada shock hipovolemik karena kehilangan cairan itu misalnya pada luka bakar derajat 3 di mana apabila seseorang mengalami luka bakar yang parah, kita harus intervensi cairan terlebih dahulu karena pasien tersebut mengalami dehidrasi. Jadi untuk mencegah dehidrasi tersebut, kita akan memberikan cairan secepat mungkin. Selanjutnya misalnya karena muntah berlebihan atau karena diare. Misalnya juga karena obstruksi di usus, dimana jika ada obstruksi di usus maka obstruksi tersebut bisa membuat makanan itu tidak bisa menuju ke bawah sehingga seorang akan mengalami muntah seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda dari shock hipovolemik. Tanda dari shock hipovolemik adalah cardiac output yang menurun sehingga menyebabkan hipotensi, di mana hipotensi ini mengarah ke shock jika MAP-nya di bawah 65 mmHg. Kemudian ada sistem vascular resistance yang meningkat, denyut nadi yang meningkat yang menyebabkan takikardi. Selanjutnya apabila kita melakukan pemeriksaan darah lengkap, kita lihat bagian hematokritnya. Jadi hematokritnya meningkat, mengalami kehilangan cairan plasma. Jadi karena hilangnya cairan plasma tersebut terlihat di bawah sel darah merahnya merahnya itu meningkat. Jadi apabila hematokritnya meningkat itu artinya pasien kehilangan cairan. Namun apabila hematokritnya menurun itu menunjukkan bahwa benar-benar kehilangan sel darah merah, artinya pasien kehilangan darah. Selain itu tanda yang lain itu berupa sianosis pada ujung jari dan bibir, selain itu juga hipoksia. Jadi hipoksia ini terjadi karena pada shock hipovolemik ini kan ketekanan darah itu rendah karena kehilangan cairan atau darah. Karena itulah terjadi penurunan perfusi jaringan sehingga jaringan tidak mendapatkan oksigen yang cukup sehingga akan terjadi hipoksia. Jika hipoksia ini terus berlanjut,
dan pasien tidak segera diresusitasi, maka dapat menyebabkan iskemia, kemudian menjadi nekrosis, dan akhirnya karena terjadi nekrosis terjadilah kegagalan dari fungsi organ. Selanjutnya adalah intervensi pasien shock. Sebenarnya tujuan dari pemberian intervensi pada pasien shock ini adalah untuk mengembalikan perfusi jaringan, mengidentifikasi dan memberikan pengobatan sesuai dengan penyebab shock yang mendasarinya. Yang pertama kita lakukan airway. Jadi airway ini kita mengontrol jalan nafas dengan melakukan intubasi endotrakeal. Intervensi yang terkait dengan obat-obatan seperti obat sedatif dapat memperburuk hipotensinya. Selain itu, pemberian continuous positive airway pressure atau pemberian ventilasi tekanan positif dapat mengurangi preload dan cardiac output dan berkontribusi menyebabkan kolaps pada hemodinamiknya. Selanjutnya adalah breathing. Jadi semua pasien harus diberikan oksigen. Jika menggunakan ventilator, maka agen neuromuscular blocking harus digunakan untuk mengurangi asidosis laktat akibat kelelahan otot dan peningkatan konsumsi oksigen. Saturasi oksigen arterinya harus lebih dari 93%, dan kita harus mempertahankan PaCO2-nya itu di kisaran nilai 35-40 mmHg. Selanjutnya desirkulatory, itu memberikan akses intravena dengan menggunakan jarum yang besar seperti ukuran 14 atau 16 gauge, atau bisa juga dengan pemberian akses vena sentral sehingga mempermudah dalam menilai status volume preload dan memantau SpCO2. Selanjutnya ada fluid replacement therapy. Jenis, jumlah, dan laju penggantian cairan tetap menjadi area kontroversi. Penggunaan kristaloid direkomendasikan karena biaya yang mahal dari penggunaan koloid. Sebagian besar kita menggunakan kristaloid isotonik, yaitu NaCl 0,9% atau ringer laktat pada resusitasi awal. Terapi standar pada pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil adalah 20-40 ml per kilogram berat badan yang diberikan dengan cepat 10 hingga 20 menit. Karena hanya sekitar 30% kristaloid isotonik yang diberikan tetap berada di intravaskuler, maka direkomendasikan untuk memberikan 3 kali dari perkiraan kehilangan darah pada pasien yang mengalami shock hipovolemik akibat perdarahan. Selanjutnya adalah pemberian transfusi darah. Transfusi darah diperlukan pada pasien yang mengalami perdarahan kelas 3 dan kelas 4. Jadi ini merupakan klasifikasi perdarahan. Jadi di sini ada 4 kelas, di mana kelas 1 itu terdapat kehilangan darah kurang dari 15%, menimbulkan gejala klinis yang minimal, takikardi minimal, tekanan nadi, laju pernapasan itu juga tidak banyak berubah. Selanjutnya ada kelas 2, itu tanda klinisnya adalah takikardi, takipnu, dan tekanan nadi yang menurun. Pada kelas 2 ini juga didapatkan peningkatan tekanan darah diastolik karena adanya peningkatan ketikolamin yang bersirkulasi yang menghasilkan peningkatan tonus dan resistensi pembuluh darah perifer. Untuk kelas 3, tanda klasiknya berupa perfusi yang tidak adekuat, misalnya takikardi dan takipnu, lalu perubahan signifikan pada status mental dan penurunan tekanan darah sistolik. Untuk pendarahan kelas 4 ini adalah peristiwa preterminal yang mengancam jiwa. Gejalanya itulah takikardi, penurunan tekanan darah sistolik yang signifikan, dan tekanan nadi yang sangat rendah. Tekanan diastolik juga tidak terukur. Urin output juga sangat sedikit. Status mental menurun, kulitnya dingin dan pucat,
Pasien dengan pendarahan kelas 4 ini membutuhkan transfusi segera. Shock akibat hilangnya darah dibagi menjadi dua, yaitu ada yang karena trauma dan ada yang karena non trauma. Untuk pendarahan akibat trauma, yang dapat kita lakukan adalah evaluasi ABCDE-nya dan juga melakukan tindakan sementara untuk mengontrol pendarahan, misalnya penekanan, mengikat dengan perban untuk membantu mengontrol pendarahan. Prinsip manajemen dasar pada penanganan shock hipovolemik akibat trauma adalah untuk menghentikan pendarahan dan mengganti kehilangan volume. Penanganan pada trauma itu ada 3, itu ada manajemen awal, penggantian darah yang hilang, dan menilai kembali respon pasien serta mencegah komplikasi pada pasien shock. Shock hipovolemik karena kehilangan cairan juga harus diganti dengan cairan yang serupa. Sumber kehilangan cairan juga harus dicari dan diatasi penyebabnya. Rehidrasi oral dapat diberikan 70-100 ml per kilogram berat badan selama 12 jam untuk mengembalikan hidrasi. Pada pasien yang mengalami shock yang signifikan dan tidak mampu diberikan asupan secara oral, maka kristaloid isotonik seperti normal salin atau ringer laktat dapat diberikan sebagai bolus sebanyak 20-30 ml per kilogram, diulang 5-10 menit, di mana hal ini dapat mempercepat pengembalian volume sirkulasi. Perlu diperhatikan agar penggantian cairan yang diberikan tidak berlebih, terutama pada pasien dengan gagal jantung, malnutrisi berat, diabetes ketoasidosis, dan pasien lansia. Resusitasi dengan menggunakan koloid, walaupun aman pada sebagian besar populasi, manfaatnya tidak jauh berbeda dengan kristaloid, kecuali pada pasien dengan penyakit hati. Pasien tersebut dapat diberikan koloid untuk mempertahankan tekanan onkotik plasmanya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai shock hipovolemik. Terima kasih.